Halo, saya Fedi Nuril. Saya Christine Hakim. Saya Devarun dan Endra. Dan kami cast dari film Pangku. Saat ini kami lagi di The Chapter Tirto.id. Boleh diceritain dulu nggak film Pangku ini bercerita tentang apa? Jadi, ayo. Kamu mainnya. Jadi film Pangku ini bercerita tentang perjuangan Sartika, perempuan dari kaum marginal, demi bertahan hidup untuk dirinya dan anaknya Bayu dengan menjadi seorang gadis di warung kopi Pangku, sampai akhirnya dia menemukan secercah harapan yang mungkin bisa mengangkatnya dari titik terendah dalam hidup. Dan yang punya warung Pangku itu siapa? Yang punya warung Pangku itu Ibu Maya, yang diperankan oleh Christine Hakim. Kirain lupa. Enggak lupa. Saya takut keburu spoiler. Jadi ngomongnya putus-putus. Poin utama ceritanya tentang itu, sebuah perjuangan perempuan kaum marginal yang berusaha bertahan hidup dan tidak memiliki banyak pilihan. Menurut kakak-kakak sekalian, apa yang spesial dari film ini hingga bisa membuat gebrakan di Busan International Film Festival 2025? Bahkan katanya sampai memborong 4 penghargaan. Devano, ya bingung. Dilempar gitu bingung kan Devano. Ini saksi duanya. Kan kalau ibu nggak berangkat. Tapi menurut ibu kenapa? Kenapa kita? Tapi kan ibu juga udah nonton. Iya. Ya udah nonton dan nggak surprise sebenarnya. Walaupun di luar dugaan juga 4-4 yang disabet, alhamdulillah. Ya. Yang jelas bahwa Reza itu bukan hanya aktor atau ternyata dia juga sutradara ajaib tuh. Gitu ya. Jadi horor, sutradara ajaib gitu ya. Yeah. Karena coba kamu dihubungi berapa? 2 bulan kira-kira kan, 2 bulan sebelum syuting kan. Yeah. Nah itu waktu saya nggak tahu waktu kamu baca draft keberapa ya, tapi draft pertama yang ibu baca, terus begitu ibu dengar bahwa ini akan 2 bulan ini gila lu, gue bilang gitu kan ya. Kita tahu film horor aja bisa 1 tahun 2 tahun gitu nulis skripnya gitu kan. Terus dengan baru first draft udah mau syuting 2 bulan lagi, nggak mungkin gitu kan ya ibu berpikir. Tapi begitu penulisannya diambil alih oleh Reza sendiri gitu kan, memang anak ajaib betul itu gitu loh ya. Ternyata ya jadi gitu ya. Dan kalau kita melihat dalam prosesnya bagaimana dia mendirect sangat detail sekali gitu ya, terutama juga kepada pemain-pemainnya ya. Bahkan juga sintingnya ini napas kita aja diatur sama dia. Ibu di situ nggak usah tarik napas kita diatur kan. Ya. Nah, tapi disitulah gitu ya perfeksionisnya Reza. Dan yang ajaibnya juga kita syuting sebulan. Nggak nyampe sebulan. 3 minggu. Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu selesai, gitu ya. Tapi memang kita udah digojlok juga dari readingnya juga ya. Itu bukan hanya membaca skrip, tapi Reza sudah memberikan gambaran dari blocking gitu ya, terus bagaimana interaksi satu sama lain pemain seharusnya itu udah didirect juga gitu. Jadi pada saat kita masuk set dan setnya yang luar biasa itu ya udah langsung jadi gitu loh. Kita rasanya memang udah lebih comfortable gitu. Persiapannya matang. Bayangkan. Gitu. Gimana perasaannya pas ngeborong 4 penghargaan? Ya pasti bangga, senang, dan yang paling membuat ibu yang ya udah nggak muda lagi kan ya, pasti nggak usah dibilangin ya. Bahwa dunia itu kan sebetulnya juga sedang mencari bibit-bibit atau filmmakers, director atau aktor muda gitu ya, karena generasi ibu nih katakan udah 50 tahun yang lalu gitu sudah mulai ke festival gitu ya. Itu sudah banyak yang beda juga gitu kan ya. Jadi bukan hanya Indonesia tapi dunia, bukan hanya Asia. Jadi festival-festival di Asia sendiri, bahkan di Eropa tuh juga memang sedang mencari bibit-bibit baru gitu ya. Dan yang buat bangga adalah, dan ibu bersyukur ibu ikut hadir di Busan, karena pada saat penghargaan itu ada, dan ya waktu red carpet juga
itu betul-betul wajah baru dari dunia perfilman Indonesia. Itu loh. Kalau hidup lagi, ya dia lagi kok, gitu ya. Nggak tahu diri, ini udah tua juga gitu kan ya, gitu. Nggak sih. Tapi maksudnya, dan ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah banyak sebetulnya ya potensi-potensi filmmakers ataupun aktor-aktornya juga gitu ya. Ada Fedi, ada Devano gitu ya. Jadi inilah yang memberikan kebahagiaan sendiri. Jadi aku bilang udah nak ya jangan ngomel lagi lo, lihat aku bilang gitu kan ya. Sempet ngomel soalnya kan ibu karena lagi syuting, jadi nggak bisa ikut ke Busan kan. Jadi inilah yang harus disadari juga oleh seluruh stakeholder dunia perfilman Indonesia, termasuk juga tentunya pemerintah. Bagaimana kemudian terus ya menjaga dan mengembangkan dan memberikan dukungan. Karena ini akan berdampak juga buat bukan hanya image film Indonesia aja di dalam negeri, tapi menyangkut juga kepercayaan nanti juga yang bisa kita dapatkan dari masyarakat penonton gitu ya. Karena menurut Ibu sekarang ini film Indonesia yang box office baru 10 juta dengan penduduk yang 285 juta masih terlalu kecil. Korea yang penduduknya 60 sampai 75 juta mungkin sekarang box office-nya sudah 10-15 juta. Janganlah kita bicara Cina gitu ya. Udah triliun box office-nya. Nah, kita punya pasar yang besar. Inilah yang pemerintah juga harus menyadari, sehingga harus ada keberpihakan yang jelas untuk membangun dunia perfilman Indonesia. Tuh pemerintah. Saya tinggal ngomporin aja. Tuh dengar. Yang deg-degan aja Bu. Masih banyak aja. Masih banyak. Waktu pertama kali baca naskah Pangku, apa yang membuat kalian langsung tertarik untuk ikut terlibat dalam film? Silakan. Devan dulu lah. Ya Devana nih belum. Kali bukan udah tadi. Ya. Kalau saya tuh yang pasti ya kalau misalkan alasannya karena Kak Reza tuh satu. Maksudnya ini debutnya Kak Reza sebagai saudara itu udah jadi suatu hal yang surprise banget. Ya. Suatu kehormatan banget buat aku. Dan ini juga pesan cintaku untuk ibu aku sendiri. Jadi ini jadi suatu kejujuran, iya. Ya kejujuran untuk aku bisa mainin sebuah karakter yang aku bisa melihat bahwa aku ngeliat Claresta itu Sartika sebagai ibu aku gitu. Jadi aku bisa melihat itu perjuangan seorang ibu ya. Bener, apalagi setnya manis-manis sama ibu dengan bahasa ya. Ya maksudnya kan kita sama-sama tahu kok ekonomi Indonesia zaman dulu seperti apa dan lain-lain. Itu alasan aku kenapa milih film ini. Dan ini juga mengajarkan aku gimana caranya bisa mencintai wanita dan ibu dan lebih menghargai sebegitu besar ya itu sih. Ada anak yang soleh. Amin. Oke. Kalau aku sebelum baca skenario, aku ada meeting dulu sama Reza. Dan excited juga sih kalau bisa kerja bareng Reza dan dia sebagai sutradara, aku juga pengen lihat kan kira-kira seperti apa gitu. Nah, waktu meeting sama Reza dia menceritakan bahwa film ini adalah surat cinta untuk ibunya. Sangat personal. Nah, jadi begitu baca, aku tersentuh banget sih. Gitu. Dan ini adalah kisah yang penting untuk diceritakan bahwa betapa sebenarnya keadilan atau keselamatan untuk perempuan itu masih rendah. Dan kita harus lebih aware dan nanti efeknya juga kita harus lebih bisa menghargai bahwa betapa kuatnya perempuan itu. Baik secara fisik dan mental. Fisik itu ya yang harus hamil nanti dan melahirkan, dan mentalnya itu bagaimana yang mereka lebih mendahulukan anaknya daripada dirinya. Dan itu saya sangat tersentuh dengan itu. Jadi saya merasa saya ingin membantu men-share cerita ini ke penonton dengan ikut bermain di situ. Mungkin tambahan sedikit. Kalau setelah melihat film ini kebetulan Reza sampai bilang, ibu kok selalu nggak harus selalu menjadi personal gitu ya.
Karena kebetulan di rumah ibu ada 2 anak balita yang juga nasibnya seperti Bayu, yang ya tidak bapak yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi pada saat harus Reza minta untuk jadi Maya, seperti ya bukan yang sombong ya, tapi I know exactly how to feeling gitu loh, gitu ya. Menjadi ibu Maya. Dan yang membuat kenapa menjadi juga di sampingnya tentunya nggak mungkin kan menolak seorang Reza Rahadian gitu ya. Kalau ditolak apa yang terjadi? Nightmare deh. Jadi film tersendiri. Galakan dia gitu kan ya. Terus yang juga ingin sekali ibu garis bawah sini, kenapa juga ingin mendukung ini dan menjadi juga perhatian bukan hanya penonton tapi pengambil kebijakan di negeri ini, khususnya di masalah pendidikan. Karena ada dalam konvensi PBB tahun 1990 kalau tidak salah ya, tapi mungkin bisa dibuka lagi nanti, bahwa setiap anak di dunia ini punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Itu ya, apapun itu, mau ada bapak nggak ada bapak gitu ya, mau bapaknya 5 mau bapaknya 10, tapi berhak ya, seorang anak. Nah dalam ini yang menjadi masih kendala birokrasi yang ada gitu ya, bahwa anak itu harus punya akte, boro-boro akte gitu ya, bapaknya juga nggak jelaskan batang hidungnya di mana, karena begitu udah ya mau lepas tanggung jawab aja ya kemudian ganti nomor telepon, nggak bisa dihubungi, nggak bisa apa gitu kan ya, sampai akhirnya harus mencari wali kan untuk anak itu bisa masuk sekolah. Bayangkan, nah itu pun gitu ya, anak ini sekarang masih PAUD nih yang di rumah gitu ya, tapi SD bilang, coba cari akal, ini fakta nih ya yang ibu alami. Jadi ibu lihat yang di dalam film itu ya seperti itu gitu ya. Sekarang saja lagi putar otak juga bagaimana sempat pindahkanlah alamat. Jadi masuk di dalam itu keluarga, akte keluarga gitu ya anak itu. Tapi nggak bisa juga gitu, karena ada ibunya kan, harus diadopsi kan juga. Ya nggak perlu diadopsi karena anak itu juga menjadi tanggung jawab kita juga gitu kan ya, karena adopsi juga nanti ya nggak semudah terbagi di dalam Islam juga gitu ya. Nah inilah yang sebetulnya ibu berharap bahwa film Pangku ini juga bisa menjadi meningkatkan awareness kita, bagaimana ya pemerintah juga yang membuat peraturan itu supaya lebih fleksibel juga gitu loh. Memang mengerti sekali, perlu gitu loh punya data-data itu, karena ibu sebagai muslimah juga jangan sampai gitu ya, kalau terputus dari orang tuanya, nanti orang tuanya udah nikah lagi sampai entah ujung mana gitu kan ya, ternyata kita nggak tahu kan, dan itu bisa terjadi juga incest, ternyata masih ada hubungan darah, itu sih pentingnya. Tapi at least ya dia tahu lah gitu loh bapaknya di mana. Banyak kok kita sering dengar, salah satu juga kan Denny Sumargo, dia menceritakan bahkan dia bertemu dengan ayahnya beberapa bulan sebelum ayahnya meninggal gitu ya. Tapi ya yang penting adalah tidak diputus hubungan itu. Nah ini orang tua juga harus menyadari hal itu gitu ya. Jadi jangan cuma mau bikin anak aja gitu kan ya. Mikirin juga gitu loh masa depan anak, ya kan. Nah akan tetapi ya emang anak itu minta dilahirkan kan, enggak. Terus masa dia yang harus menanggung kesalahan dari orang tua? It's not fair gitu loh, ya kan. Paling tidak boleh gitu loh, anak-anak itu harus mendapatkan haknya. Ya itu salah satunya adalah pendidikan. Tuh pemerintah ngomporin lagi, kena lagi kan, kompor lagi. Sabar. Dari film ini kan ada latar budaya Pantura dan tradisi kopi Pangku ya, yang mungkin jarang diangkat ke layar lebar.
Apa pentingnya menurut kalian menceritakan kisah-kisah lokal seperti ini? Jadi justru sebenarnya film Indonesia itu punya referensi yang banyak untuk variasi latar belakangnya sih. Saya pernah ngobrol sama seorang psikolog. Tiba-tiba dia nanya, "Fedi, saya ingin sedikit berkomentar tentang film Indonesia." "Ya, apa Mbak?" "Kita ini budaya banyak banget, dan tiap budaya bahkan cara mereka merayakan sesuatu, cara mereka berkabung, kalau ada yang meninggal, itu tiap budaya detail sekali kira-kira yang dilakukan apa. Kenapa itu nggak pernah masuk ke film?" Itu pertanyaan yang bagus. Gitu. Kayak, ya saya nggak punya jawabannya sih kenapa itu nggak masuk. Saya termasuk yang berharap itu bisa diselipin di perfilman Indonesia, walaupun mungkin settingnya udah tahun sekarang, udah modern. Tapi dengan memasukkan unsur-unsur itu, kita akan melihat banyak hal baru yang selain informatif tapi juga mungkin menghibur juga. Nah, jadi ketika tradisi Kopi Pangku ini masuk ke dalam film ini, buat saya unsur itu terpenuhi ya. Kita memasukkan budaya yang cukup kental masuk ke buah film. Tapi juga bukan hanya sebagai background, tapi ya sebagai pengingat juga bahwa masih ada situasi seperti ini yang harus diberi perhatian, yang harus dibantu, dan membuat kita lebih aware, tapi juga menambah pengetahuan gitu. Jadi lengkap sih buat film Pangku ini. Unsur budayanya, tapi juga unsur informasi untuk membuat orang sadar bahwa masih ada yang keadaannya seperti ini. Ibu boleh tambahin nggak? Nggak boleh benjol. Itu pemerintah. Nggak, karena ini Karena endingnya saya tinggal tuh. Gitu. Karena ini pertanyaan yang bagus sekali, gitu ya. Justru itulah harapan kita sebetulnya dari orang film, kan? Bayangkan kita punya 1000 lebih etnik, ya. Sebetulnya bukan hanya diangkat ke film aja, musik, tari, semua. Itu sebabnya ini anak-anak muda, gitu kan ya, anak-anak muda nih. Ya. Jangan dibilang kalau kita mau itu kuno, gitu loh. Atau kita pakai batik bilang kuno. Tapi justru inilah kekayaan kita yang bangsa lain nggak punya. Ini aku nggak bohong. Satu hari ada kesempatan waktu Richard Gere kesini, yang dia terus ke Borobudur itu ya, dinner, dia duduk depan saya. "Christine, you are lucky. You have everything. You don't have anything." Bayangkan gitu loh. Ya padahal dia baru beberapa kali aja kesini, dia langsung udah bisa menangkap itu semua. Kita nih kita sia-siakan gitu loh. Jadi kita kurang bersyukur sebetulnya. Nah, ini yang memang dengan kekayaan itu sebetulnya kalau kita mau mengembangkan, kita kreatif, itu kita kan nggak kekurangan bahan baku, gitu loh. Bahan baku lengkap. Coba musik campur sari itu mulai kalau tidak salah ya tahun awal 90-an, Djaduk kakaknya Bu Tete Djaduk almarhum, kebetulan dia mengisi soundtracknya Daun di Atas Bantal. Dia bikin campur sari. Ada lagu barat, Blue Blue My Love Is Blue. Dia bikin arrangementnya seperti campur sari. Itu sampai kantor kami tuh yang mau produksi film itu dapat fax waktu itu dari komposer di Italia yang menanyakan ini. Bayangkan ya. Dulu Beatles bikin dengan gaya ada kayak Indian, ya music itu kan. Kita gamelan aja ada berapa macam, belum angklungnya, belum kulintangnya, belum banyak, belum percussion gitu loh. Sunda, Jawa Tengah, sama Jawa Baratnya beda, Bali beda lagi. Nah ini yang harus kita kembangkan, ini yang harus kita menjadi bangga. Tapi jangan, ya saya bisa mengerti kalau Korea harus menciptakan budaya baru karena dia monoculture. Budayanya terjepit antara Jepang dan mainland China. Gimana caranya dia bisa eksis? Kalau lihat dari baju tradisionalnya ada kayak kimono gaya lain, campuran pakai kimono dengan
China, mainland China gitu ya. Nah kita kan enggak gitu. Bali beda, Jawa Tengah beda, Jawa Barat beda. Tapi hati-hati juga gitu loh. Keberagaman itu menunjukkan betapa Tuhan Maha Pencipta. Ya, orang kita bilang pangku kan jadi mama dedeh nanti. Oh, Devano. Devano. Dengerin yang ngomong. Tegang banget Devano. Gue liat tegang banget Devano. Abis ini tanya deh, abis ini. Lagi belajar. Nah, Sama-sama belajar. sekarang itu Reza punya akar yang kuat. Walaupun ibunya sekolah Perancis, dia dibesarkan dalam lingkungan juga ekspat, ya kan? Ekspat di total Indonesia itu kan juga banyak ekspatnya. Tapi ibunya gitu ya sadar akan pentingnya menanamkan akar itu kepada anaknya. Nah, walaupun padahal Reza tuh bilang, ibu sering tanya ini, ibu sering sekali bilang sama dia, rasanya nak ya ibu udah pengen tendang kamu sampai ke Hollywood karena lihat dari looknya, dari fisiknya, dari bahasa Inggris yang bagus dan semua kapasitasnya, kemampuannya, skillnya. Reza tuh udah bisa menjadi manusia internasional gitu. Coba dia menjadi orang Italia bisa, jadi teroris bisa, jadi orang Arab bisa, iya kan? Iya. Jadi orang Prancis yang keturunan Aljazair bisa. Jadi kalau aku kan mbok udah cuma jiwaku mbok sebelum nggak bisa apa-apa. Maka waktu The Last of Us juga ya mbok jadinya gitu kan. Cuma bukan mbok sembarangan itu. Mbok yang suruh ngebom semuanya karena udah nggak ada obatnya. Gitu. Tapi kan yang jadi orang Indonesia gitu loh. Fedi aja bisa nih dicoba. Jadi ada Sarukan bisa deh. Joget-joget. Jangan salah itu kan udah produksinya 1000. Sekarang mungkin masuk ke peran masing-masing ya. Iya. Mas Fedi sebagai Hadi, Ibu Kristin sebagai Ibu Maya ya, sama Devano sebagai Gilang. Devano dulu deh. Yang muda dulu, yang muda. Gilang ini kan jadi teman bermainnya Bayu ya, yang diperankan sama Shakil Fauzi, anak Sartika, dan merupakan representasi masa kecil yang masih punya harapan di tengah realitas keras. Apa pendekatan Devano untuk membangun peran Gilang? Jadi makan mangga terus ya. Jadi memang aku ngerasa dari awal pegang skrip tuh udah ngerasa punya cheat code-nya gitu loh, kayak wah ini deket banget nih sama budaya yang pernah aku kenal gitu. Which is memang perekonomiannya kayak gimana, terus apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rasain waktu lagi muda, segala macam, mainnya gimana, main sama siapa, cara tutur katanya gimana, gesture dan segala macam. Jadi kayaknya hal pertama yang memang aku pelajarin adalah gimana caranya bisa menghadapi beban yang sangat berat walaupun masih muda. Kayaknya itu jadi suatu hal yang paling utama yang Gilang rasain di film ini gitu. Gimana caranya dia bisa bertahan hidup tanpa adanya orang tua gitu. Apalagi kan masih muda. Ya maksudnya masih muda, gak ada orang tua tuh kadang-kadang kita jadi gak punya pilihan gitu. Nah yang di Pangku ini yang diceritakan adalah ya itu adalah pilihan satu-satunya untuk Gilang untuk bisa bertahan hidup, nggak ada pilihan lain. Nggak bisa jadi orang kaya, nggak bisa minum-minum, nggak bisa main sama teman, tapi nyari uang untuk sekolah atau nyari uang untuk dirinya sendiri. Itu kayaknya yang jadi suatu hal yang aku korbanin untuk itu. Ada tantangan khusus nggak? Apalagi kan ini berartinya film dramanya settingannya sebelum Devano lahir ya? Bener. Ada tantangan khusus? Nyamuk gitu. Iya banyak. Apa ya? Kayaknya aku nggak bisa ngabohongin diri aku sendiri kalau aku juga lama di Jakarta gitu ya. Apalagi di sini kita benar-benar memvisualisasikan gimana Indonesia pada zaman itu gitu. Jadi itu yang buat jadi suatu bukan beban tapi mungkin lebih berat aja gitu dari kehidupan aku pribadi gitu. Itu yang dipelajarin banget. Kalau adegan yang paling bikin Devano masuk secara emosional, tapi mungkin no spoiler ya. Tapi yang di trailer memang itu adegan yang paling emosional buat aku sih. Jadi Bapak susah itu ya.
Iya, cari Lagi bapak. tengkurap itu. Lagi tengkurap, lagi mainin gerus layangan-layangan sambil ngomong sama Bayu. Kayak aku ngerasain jadi Gilang tuh kesepian sebelum adanya Bayu gitu. Dan ternyata dia bisa melihat Bayu sebagai cerminannya yang lebih bahagia gitu. Walaupun Bayu juga ada kekurangan segala macam, tapi menurut Gilang itu ini harusnya gue dulu kayak gini gitu. Itu miris sih, karena bisa di googling bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan fatherless terbanyak. Masa? Iya. Oh, perempuan. Dan kita bukan kalau di trailer Makanya kan lu jadi laki-laki Indonesia Amin. dan brengsek. Poligami bu. Mbak peranan. Jadi jadi bukan hanya nggak ada sosoknya, tapi walaupun sosoknya ada, tapi nggak deket, gitu, tidak ada bonding gitu. Jadi itu memang cukup Ada menggambarkan. tuh ya risetnya. Ada risetnya. Kamu meriset untuk itu? Aku itu baca beritanya sih, baca. Oh, bukan gara-gara kamu seneng jadi. Niat juga riset gitu yang modalin sate. Baca berita aku ada baca berita dan itu memang salah satu yang diangkat pangku sih, bahwa ini dua laki-laki yang nyariin bapaknya. Dan cukup Kalau laki-laki ini nyari apa? nyari jatah dari istrinya. Ya gitu. Ya. Aku sebetulnya punya pertanyaan loh buat tokoh kamu. Botok oke. Jadi nanti ibu Ntar Pak. dia dulu. Boleh deh. Sekalian masuk. Oke. Fedi kan selama ini sering dikenal lewat peran-peran laki-laki baik. Perannya laki-laki baik. Apa laki-laki baik punya istri Iya, 2, 3 gitu? Kalau bisa baik. Itu kan istri tidak kesepian. Nah kalau Tidak setuju tuh perempuan-perempuan yang di belakang. ini siapa nih pertanyaannya? Enggak kan? Apa yang tuh. ngetik? Nah di film ini kan Hadi nuansanya lebih kelam dan membumi. Ya. Ada tantangan khusus nggak? Ada sih, jadi waktu aku mencoba mendalami dari eksternalnya dia cukup jelas lah, dia seorang supir truk pengantar ikan. Kalau nggak kerja keras bisa nggak makan, jadi bahkan nggak sempet komplain gitu. Jadi mau nggak mau nih harus dijalanin, harus kerja gitu. Nah secara internalnya aku mencoba mencari tahu, karena untuk memahami karakter tuh kita harus tahu kelemahan dia apa sih, baru kita bisa mengerti kenapa dia melakukan A, B, C, D. Nah setelah aku mendalami, aku juga nanya-nanya sama Reza. Jadi lucunya yang aku sadari adalah aku merasa di karakter dia ini mungkin terlihat keras, bekerja secara rutin, tapi kesepian gitu. Nah kesepian ini datang dari mana? Yang aku temu adalah ternyata laki-laki itu semua sesukses apapun. Semua? Iya, rata-rata lah. Jangan rata-rata atau kebanyakan. Kebanyakan. Ternyata sesukses apapun dia, sekuat apapun dia, yang benar-benar secara harfiah besar gitu badannya, atau sekaya apapun, pada dasarnya kami baik. Kami bisa mengurus. Terima diri kasih atas sendiri. kejujuran. Setuju saya sebagai rakyat. Ya. Iya, maksudnya gini, kami bisa independen, kami bisa mandiri. Tapi kalau ada seseorang yang menemani dan melayani, kelopak-kelopak pun. Iya, ternyata dan aku juga mempelajari bahwa perempuan itu sebenarnya human design-nya atau nalurinya tuh dengan senang hati melayani, asal tidak dibuat merasa seperti pesuruh. Misalnya kayak buat kopi deh, begitu melihat pasangannya, naluri untuk Apalagi di pangku ya. Iya. Naluri untuk pasanganku udah bangun, udah mau ini, aku mau bikinin kopi, itu udah ada. Tapi kalau gimana sih udah jam segini kopinya belum ada, nah itu yang membuat naluri itu jadi down dan akhirnya bisa jadi konflik. Nah Hadi itu aku melihat sebenarnya dia kehilangan itu, muncul rasa kesepiannya, dan bagaimana ternyata tidak bisa hidup sendiri, selalu butuh seseorang untuk mensupport atau untuk menenangkan. Nah itu sih jadinya yang pendekatan dan coba aku kasih lihat film. Kalau adegan-adegan emosional yang paling membekas buat Mas Fedi? Waktu di trailer ada sih ya, waktu melihat Sartika yang sudah punya anak, yang sudah cukup besar, yang sudah aware ya, udah bisa melihat situasi sekitar, tapi ya Sartikanya tetap harus bekerja di warung kopi Paku gitu. Jadi dia melihat ada rasa nggak tega, ada rasa tersentuh gitu, dan
seperti dialog di trailer kan, aku ingin punya anak, kamu mau punya suami. Nah ini juga kayak Modus itu mah. modal dusta. Ya. Modus. Jadi kayak di situ dia merasa ada mutual gitu di sini, dia kesepian dan sepertinya mereka juga butuh sosok laki-laki untuk yang memprovide dan memprotect gitu. Itu yang kalau ngeliat Bayu tuh kayak pengen langsung peluk aja, padahal kan ya anak orang gitu kan, kayak keinginan untuk sini gitu. Dan ya itu yang emosional buat aku. Sama ini sih ada satu adegan kita mau di pasar ikan. Ceritanya kita tuh lagi naikin muatan ke truk untuk kita anterin. Dan di pasar ikan di tempat kita syuting itu, kalau sore ke malam tuh gotnya meluap. Dan itu campur deh tuh kotoran segala macam gitu kan. Nah waktu kita udah mau lagi take, adegannya tuh aku, Devano sama Muhammad Khan. Nah DOP-nya Pak Theo minta, Fedi kamu bisa nggak maju 2 langkah gitu. Pas saya lihat ke bawah, ini airnya udah meluap nih. Jadi saya akalin aja, badannya aja yang maju, kakinya tetap. Dan mungkin di monitor kelihatannya aneh, Fedi kayaknya saya beneran perlu kamu maju 2 langkah deh. Saya lihat lagi ke bawah, airnya udah meluap. Demi perfilman Indonesia, ceprok gitu kan. Mereka juga harus ngikut. Kalian juga harus maju. Iya, lihat-lihatan juga ya udah ceprok. Syuting lah kita gitu kan. Begitu udah selesai take, Reza bilang cut. Oke, kita next scene, langsung kita cari air ya buat nyiram kaki nih kotor. Tapi udah disiramin kok. Kotorannya nggak luruh-luruh gitu. Pas dilihat dari dekat, kita congkel ternyata itu belatung yang masih. Aduh, cepet. Lagi Gak tahu kan ibu kan? lagi nyium Bu. Lagi Ikan busuk ya, Iya. buang di bawah. Kucumbu Gua kaki pikir ada indah. tokai. I wish itu tokai. Lebih gampang dibersihin kan. Ini kalau telat kan tadi masuk dalam kulit kalau kita diemin. Gitu. Dan apa? Jangan udah masuk lu. Apa? Jangan udah masuk. Jangan masuk ya. Nah, nggak apa-apa, dia ngebersihin luka yang infeksi. Iya, gitu. Nah, terus Reza pas nyamperin kita bingung juga, kalian kok cuci kaki nggak kelar-kelar? Ya ini gara-gara belatung aja. Tadi kita nginjak got yang udah meluap gitu. Jadi itu mungkin itu bukan emosional ya. Adegan aku. Yang paling diingat kayaknya. Itu memorable, tapi bukan emosionalnya, lebih ke ya itu takut keburu masuk ke dalam kulit belatung. Emosional lah, itu emosional. Emosional juga sih. Emosional worry. Ambil minyak kayu putih gitu. Ya, tadinya kan Rontok. ya akhirnya kita pakai tangan karena tadinya disiram doang luruh ya Masuk udah. ke kuku. Aduh. Ya, saya periksa dokter deh di sini. Jangan masih banyak di dalam. Nah, untuk bilang minta. Mas Fedi kan akhirnya ketemu lagi sama Ibu Christine Ya. dari film sebelumnya. Gimana kesannya? Apalagi filmnya kan berbeda nih. Gini ya, saya kalau syuting sama Bu Christine, rasa yang muncul pertama, saya rasanya ini adalah aktor paling pemalas sedunia. Pendalaman Bu Christine jangan ditanya deh. Sampai tinggal di warung nginep, terus apa berjemur matahari itu kayak ya itulah pertama pasti aduh, tapi ya itu juga inspiring sih, jadinya memang kita kalau mau sukses atau mau totalitas ya harus seperti itu. Kedua ya saya jadinya optimis karena kalau syuting sama ibu biasanya penontonnya lewat 1 juta, amin. Syuting sama siapa? Bu Christine, sikat. Padahal belum baca skenario-nya. Lu bukan terbalik, ibu syuting sama kamu penontonnya jadi 3 juta. Amin. Ibu Christine seperti banyak karakter-karakter yang pernah Ibu perankan sebelumnya. Karakter Ibu Maya ini juga kompleks ya. Iya. Seorang perempuan kuat tapi menyimpan banyak ambiguitas. Gimana proses Ibu Christine membangun karakter ini? Apa yang berbeda dengan peran Maya dibanding peran-peran Ibu sebelumnya? Beda lah ini ya. ini aduh nanti itu ya. Jelek lokasi itu. Kebetulan warung yang dipakai untuk set itu hanya di touch up aja lah istilahnya ya. Tapi Reza memang mengharapkan lingkungannya jangan dirubah terlalu banyak, biarkan itu as it is gitu ya. Nah,
jelas ya seperti Devano juga seperti yang we are a city gitu ya, city woman, city boy, and city man gitu kan ya. Yang terus bagaimana untuk kita bisa menyatu dengan lingkungan itu. Nomor satu yang standar sekali itu, yang paling mudah untuk dilakukan adalah itu membuat ini lebih ten. Karena dia betul-betul diterik matahari kan, yang panas, yang gersang ya, untuk pinggir laut loh kan ya, dekat laut jadi panas itu. Untungnya itu bukan perumahan yang padat ya, jadi banyak angin. Nah, waktu ibu hanya ada 2-3 hari, 4 hari kalau nggak salah ya. Ini kulit dari kulit orang kota ya, ibu nggak dirawat-rawat amat sih gitu ya, tapi pasti kan beda warna kulitnya, cerahnya. Ya udah, capeknya sama, tapi gimana supaya tantangannya lah nyatu nih dengan set yang sudah dibikin gitu loh. Ya ilah, kamarnya aja segede meja ini kali. Ya iya kan? Yeah. Tempat tuh di situ segede meja ini gitu kan ya. Bayangkan gitu ya, hidup dengan senggol bacok gitu ya istilahnya kan. Nah itu pasti, nah untungnya, aduh, ya udah memang harus konsekuen aja dengan ya udah memilih itu ya, jangan tanggung-tanggung, takut kena panas, takut ini, karena ada pengalaman ibu juga di film yang lain gitu, bahkan sampai kayak monyet nih ibu, mukanya hitam cuma tinggal biji matanya aja yang putih gitu ya. Jadi ini sebetulnya terus memang panas sekali, sampai Astrada tuh marahin, ibu nanti sakit, takut kena panas kan. Ya nggak ada jalan lain gitu loh. Nomor satu ya itu dulu gitu kan, menyatu dengan set, dengan lingkungan. Nah kebetulan ibu yang punya warung aslinya itu ya lebih muda sedikit dari ibu lah ya. Lebih, sampai ibu juga dikenalnya di situ, dipanggil bukan Christine Hakim, enggak, Ibu Maya. Di situ udah dipanggilnya sama cucunya si ibu sendiri juga, Ibu Maya tekora ya gitu kan ya. Datang enggak gitu kan ya. Udah dipanggilnya Ibu Maya. Nah, di saat jadi ibu selalu berusaha untuk datang sebelum kru dan datang, supaya punya waktu untuk ngobrol sama mereka, karena ibu tinggal di situ. Kalau ini kan nggak cuma liwat dari warung itu kan, mereka kan cuma liwat, tapi kalau ibu tinggal di situ, jadi betul-betul tantangannya adalah bagaimana itu menyatu di situ. Mungkin kalau Fedi bagaimana menyatu dengan belatung tadi gitu kan ya, sama truk itu kan ya. Nah Devano juga. Jadi dan ternyata pada saat ya udah pada saat itu kan kita menanggalkan kegersian hakiman dong, sebagai manusia yang berinteraksi dengan manusia lain aja di lingkungan situ gitu kan ya. Dan itu amat sangat membantu gitu, sampai mereka ini patungan mereka sudah tidak berjarak sama ibu gitu ya, dan ibu juga sudah tidak berjarak, yang seperti Fedi bilang juga, bahkan ya tidur siang ya udah di situ aja di balai-balai, orang enak kok anginnya kenceng gitu kan. Terus Astrada bilang, ibu udah kalau mau jemuran di hotel aja. Ya aneh dong, nanti tamu-tamu hotel yang lihat ibu pakai sarung segini gitu ya, diikat gini kan, kayak udah kayak kuda Nil habis dimandiin di kali. Itu udah bentukannya ibu tuh kira-kira gitu ya. Kan pasti aneh. Ibu bahaya juga ibu. Ada yang ibu di pantai tapi yang di batu-batu, sarung dililit makan kuaci. Ibu serem banget di situ sih. Karena ya udah itu menjadi tanggung jawab dan ya harus konsekuen gitu loh. Nah ini kan filmnya berlatar tahun 1998 saat krisis moneter. Ada refleksi pengalaman pribadi masa itu nggak untuk memperkuat peran Ibu Maya? Agak beda sih ya, soalnya kan kita hidup di kota besar. Tapi kebetulan krisis 98 waktu ibu di rumah sakit kena liver. Karena harus menyelesaikan film Daun di Atas Bantal tuh, menguras energi yang besar gitu ya. Jadi cuma dengar cerita aja tuh kan. Bahkan diungsiin tuh ibu karena tinggal di rumah orang tua dulu di Benua Hilir kan. Bayangin itu kan cuma 10 menit tuh jalan dari Sudirman,
jadi Sudirman ada keributan, ada tembak-tembakan, masuknya ke daerah Bendungan Hilir itu sampai ke rumah gitu loh, ke pagar rumah, makanya terus diungsiin gitu. Jadi ya sebetulnya yang paling parah itu kan di kota besar ya, di Jakarta ya, kalau ada riot seperti itu. Jadi kalau melihat secara geografis, apalagi nih Pantura, sepertinya agak jauh ya dari keributan yang ini, karena dia juga bukan di tengah kota gitu. Ini buat semuanya ya. Sebelumnya kan tadi sempat dimention ada katanya film ini surat cinta Reza Rahardian untuk ibunya. Iya. Bagaimana dengan kalian menangkap pesan personal apa dari film ini? Kalau ibu lihat yang mengenal Reza dan mamahnya, ini cuma dalam bentuk cerita yang berbeda gitu ya. Pasti dialami oleh setiap single mother. Dan bahkan bukan hanya single mother. Kalau ibu coba mau flashback masa kecil ibu gitu ya. Ibunya ibu kalau didampingi sama suami pegawai negeri, ayah ibu almarhum itu kerja di Kementerian Keuangan, di Bea dan Cukai yang sering kayak daerah-daerah, anak masih kecil-kecil gitu ya. Peran di rumah itu ya dari pagi sampai ayah paling cepat pulang jam 7 jam 8 malam karena kantornya cukup jauh gitu kan ya, di daerah apa tuh sekarang Rawamangun kan ya, sama Tanjung Priok kalau memang pas ditugaskan di pelabuhan. Jadi jam 8 malam tuh jam 7 malam tuh paling cepat. Artinya dari mulai bangun tidur sampai jam 7 malam, ibu tidak hanya dituntut berperan sebagai seorang ibu, tapi juga sebagai kepala rumah tangga yang harus menangani semua urusan rumah tangga dari A sampai Z. Gitu ya. Jadi perjuangan seorang ibu itu memang luar biasa gitu ya. Untuk nomor satu tentunya anak-anak. Ini anaknya cuma satu nih ya. Bagaimana dengan ibu yang anaknya 6 seperti orang tua ibu, hanya 7 sebetulnya semua, tapi yang ada hanya tinggal 5 gitu ya. Nah ini dialami gitu loh perjuangan itu ya, belum lagi meningkat remaja gitu kan ya, adalah gitu ya anak-anak pada mulai bandel-bandel gitu ya, ini ya, itu betul-betul ibu merasakan dari mulai brojol melahirkan aja itu sebetulnya sudah berdarah-darah istilahnya ya sakit ya, berdarah lah ya, harus ngurus betapa perjuangan itu gitu. Apalagi yang nggak ada ini, tapi umumnya ibu rasa ini sebetulnya melihat film ini seharusnya kita memang lebih menghargai perempuan, khususnya seorang ibu gitu yang memang berjuang hidupnya melahirkan generasi penerus, dalam tanda kutip ya, bukan hanya melahirkan secara biologis saja, tapi memberikan pendidikan, ya juga menjaga, mengarahkan, mendidik untuk bahwa kehidupan ini bisa berlangsung. Itu sih. Jadi ya memang film ini tuh bener-bener ngajarin aku untuk bisa imagining keadaan perjuangan seorang ibu. Jadi ya itu sih kayak cuman itu doang, tapi bukan itu doang, tapi lebih jadi lebih dahsyat aja sih rasa syukurnya sama apa yang udah terjadi. Lebih sayang sama lebih mama. Sayang dong. Tapi kan cara orang menyayangi beda-beda. Dia lebih sayang. Tetap ngeles. Jadi dari baca skenario, persiapan dan syuting, memang kita fokus dalam menceritakan perjuangan Sartika, seorang single mother kaum marginal yang terkena dampak dari krisis ekonomi. Tapi Bu, aku nonton pertama kali kan di Busan. Ternyata rasa yang aku dapat, aku nggak nyangka. Rasa yang aku dapat adalah dari sosok si anaknya, di mana anak Bayu yang diperankan Syakil, di mana anak yang lahir dalam keadaan seperti itu, mereka juga punya mental resilience sendiri. Yang dari luar terlihat seperti mandiri. Wah, ini anak
udah termasuk bijak ya. bijak dewasa. untuk umur segini. Iya. Tapi semenjak saya punya anak dan saya mempelajari juga psikologi anak, dewasa sebelum waktunya ternyata nggak bagus. Oh gitu. Yes. Karena Menurut otaknya kamu si Bayu di dalam film itu Yes. dewasa ya karena situasi. Karena situasi yang malah membuat pengen meluk anak-anak yang dalam kondisi seperti itu. Jangan modus loh. Anak-anaknya ya, bukan ibunya ya. Peluk anak-anak itu lebih banyak ntar dia kamu single parent punya anak itu kamu peluk. Pertama lu peluk anaknya nanti ibunya. Nah, kan. Iya, jadi justru itu yang aku rasain sih kayak ternyata saat harus struggling di kondisi yang krisis, tapi mereka sebenarnya terlihat mampu mandiri dan bijak di umur kecil itu, tapi apa yang saya pelajari sebenarnya nggak bagus buat anak-anak. Memang ya mungkin karena nggak ada pilihan, ya oke lah. Tapi saya malah muncul rasa, aduh, I'm sorry you have to go through that. Tapi mudah-mudahan waktu beneran dewasanya kamu nggak apa-apa, nggak ada trauma dan lain-lain. Kalau aku nonton trailernya, sebenarnya kan filmnya. Kalau passwordnya apa? Kopi lo Ya. Kalau aku nonton film trailernya, itu kan filmnya kental banget sama isu perempuan ya Bu. Nah, menurut Ibu nih, seberapa penting sih isu perempuan, representasi perempuan bagi Ibu di industri film? Penting sekali. Jadi tadi kalau nggak salah di awal 90-an ya, satu-satunya yang Ibu lihat yang besar, penting dan cukup lama, yaitu ada Tokyo Women International Film Festival ya. Festival jelas ya, namanya Women International Film Festival. Pendirinya adalah Etsuko Takano. Jadi festival itu memang dirancang untuk memberikan dukungan kepada filmmakers perempuan atau mengangkat tema perempuan, ya. Jadi satu hari Ibu hampir setiap tahun sih Ibu diundang selalu. Satu hari Ibu diundang, waktu itu diselenggarakan di Kyoto, menjadi pembicara woman in film and television gitu ya. Disitulah Ibu baru menyadari betapa pentingnya peran perempuan dalam film. Karena katakanlah kalau bahkan di Hollywood itu sendiri ya, sampai sekarang kan masih ada protes dari woman filmmakers di Hollywood gitu ya, yang merasa ada diskriminasi dari segi salary yang laki-laki lebih tinggi dari perempuan gitu ya. Dan saya bersyukur itu tidak terjadi di Indonesia. Saya nggak tahu di negara Asia yang lainnya gitu ya, tapi di Indonesia itu tidak terjadi. Bahkan pada saat dunia film Indonesia sedang menurun di akhir 90-an, itu yang berani justru memproduksi film itu produser perempuan. Ada Mira Lesmana, ada Shanti Harmain, ada Christine Hakim Film juga, yang semua foundernya juga perempuan gitu ya. Kenapa ini penting? Ini bukan masalah gender, tapi bahwa dalam kehidupan ini perlu keseimbangan. Kenapa Tuhan menciptakan laki dan perempuan? Kenapa ada peran bapak dan ibu? Kenapa ibu ini juga tidak boleh berperan lebih? Justru karena ibu mempunyai pasti sudut pandang yang berbeda, insting yang berbeda gitu ya. Itu yang diperlukan untuk memberikan keseimbangan, bukan untuk justru berkompetisi. Membuat dunia menjadi lebih sempurna, kehidupan menjadi lebih sempurna. Kadang ada rasa yang lain. Waktu Ibu terlibat dalam film Pasir Berbisik, produsernya perempuan, skrip writernya perempuan, Raya Makarim, produsernya Shanti Harmain dan Christine Hakim Film, lalu juga direkturnya perempuan dan Teh Agnes. Ada rasa yang berbeda, ada angle yang berbeda di dalam melihat kehidupan itu gitu ya. Ternyata seperti yang Fedi tadi juga bilang, jadi kata bahwa perempuan itu lemah karena dibuat dari tulang rusuk, itu bullshit. Karena 9 bulan mengandung aja itu memerlukan daya tahan yang luar biasa.
belum menahan sakitnya. Ya tadi kayak ini bayi kan, laki-laki itu bayi. Coba sakitnya, ibu belum pernah merasakan melahirkan ya, tapi kalau melihat bagian pengalaman dari banyak ibu-ibu yang melahirkan gitu, dan ibu sendiri pernah melihat orang melahirkan, ponakan ibu sendiri satu yang ibu lihat sendiri dari yang belum kelihatan sampai kepalanya nongol gitu ya. Waktu ibu berperan juga di salah satu film di Lampung, kemudian jadi dokter juga melihat proses melahirkan gitu ya. Jadi itu betul-betul sampai kalau ada di kita sebagai muslim gitu ya. Itu kan kalau yang seorang ibu yang melahirkan meninggal itu kan syahid. Sampai segitu karena emang dia jihad gitu loh. Betapa luar biasanya ini kan ya. Nah belum lagi peran dalam membesarkan, belum lagi itu sebabnya saya bilang dunia film juga memerlukan filmmakers perempuan untuk memberikan keseimbangan, sehingga juga kalau dari laki-laki nanti hanya perempuan menjadi objek gitu, tapi bukan perannya juga perempuan yang punya peran yang penting di dalam kehidupan ini gitu. Justru pemahaman ibu sebagai muslim itu apa yang ibu pelajari bahwa bukan untuk berkompetisi lalu bersaing gitu, menunjukkan ini yang lebih hebat, saya juga punya ini, enggak, tapi ini menjadi sempurna. Bayangkan ayo kau laki-laki gitu ya, tulang rusukmu nggak ada satu, pasti nggak pernah. Tulang rusuk ini melindungi organ-organ penting dalam tubuh kita, ya kan? Bayangkan, karena itu luar biasa Tuhan membuat metafor. Jadi jangan kamu merasa sombong, gitu ya, sebagai laki-laki, karena perempuan melindungi organ-organ pentingmu, gitu. Artinya kehidupanmu juga, gitu, anak-anakmu semua. Inilah saya kira kembali lagi. Kalau itu sih juga jadi peringatan ibu sendiri gitu ya, sebagai perempuan untuk tidak harus merasa lebih hebat dari suami gitu ya, dengan apa yang sudah ibu capai gitu ya, tapi bagaimana justru kita harus saling memperkuat gitu. Satu lagi Bu, ada tekanan atau tanggung jawab yang besar nggak Bu membawa isu perempuan ke dalam industri film? Saya nggak pernah merasa tertekan, karena nggak mau ada yang menekan. Tapi berangkat dari sebuah kesadaran aja, gitu ya, bahwa perempuan harus ditempatkan dalam posisi yang sebenarnya. Inilah yang sering sekali laki-laki tidak tahu juga bagaimana menempatkan seorang perempuan, karena katakanlah dalam ini ya, dalam hubungan suami istri katakanlah ya, kenapa saya perlu menjaga martabat suami? Karena martabat suami adalah martabat saya juga. Kenapa saya perlu juga menjaga martabat saya sendiri sebagai perempuan? Jangan mau juga diremehkan atau dilecehkan atau di apa, karena martabat saya itu akan menjadi martabat suami juga. Disinilah yang kita harus saling menjaga gitu ya. Tapi bukan malah ini sebaliknya. Nah ini yang pasti kita punya juga kelemahan, masing-masing punya kelemahan gitu, masing-masing gitu ya. Jadi inilah justru dalam hal ini ya, perempuan juga harus tahu bagaimana menjaga martabat dirinya, tapi laki-laki dalam hal ini juga harus menempatkan perempuan, karena ingat loh, laki-laki kalian lahir dari juga seorang perempuan gitu kan. Jadi tidak ada alasan kalau tidak menghargai seorang perempuan. Mungkin juga satu hal harus hati-hati ya, bahwa saya nggak suka tuh kalau dengar perempuan bilang, Mbak sibuk apa? Saya sih hanya ibu rumah tangga biasa. Sepertinya profesi ibu rumah tangga tuh bukan something important gitu loh. Justru menurut saya profesi yang paling mulia dan paling berat itu adalah sebagai ibu rumah tangga. Bener sih. Iya. Nggak ada liburnya. Bener, 24 jam. 24 ada aja kalau di rumah kan. Saya jujur aja, saya di rumah saya istirahat 100% nggak bisa. Karena ada aja urusan rumah tangga yang memang saya sebagai ibu rumah tangga saya harus konsekuen itu menjalani itu gitu loh. Kalau saya ingin rumah tangga pun berjalan dengan baik gitu kan ya. Jadi nggak mentang-mentang gue udah kerja capek ini, masa gue suruh ngurusin lagi sampah, ngurusin ini, nggak bisa begitu. Justru tugas yang paling utama adalah sebagai ibu rumah tangga gitu loh. Bahwasanya Tuhan pasti ada maksud Tuhan juga
itu ya. Nah ini mungkin yang mau nonton kira-kira kapan film Pangku ini tayang? Film Pangku mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia tanggal 6 November 2025. Terima kasih. Thank you, sampai ketemu di bioskop.